Pramudia Anantatur pernah menulis, pemuda adalah perantara masa depan, dan dalam tangan mereka, politik harus menjadi alat untuk menciptakan keadilan. Selamat siang Dewan Juri dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Henry, mahasiswa sekaligus generasi muda pengawal demokrasi bangsa. Hari ini saya akan bercerita mengenai riset saya dengan judul yang seperti sudah disampaikan juga oleh MC. Riset saya ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Salah satunya saya lakukan dengan mewawancarai jurnalis atau podcaster dari Bocor Halus Politik Tempo. Hadirin sekalian, tahun 2024 adalah tahun politik untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Baik Anda maupun saya adalah bagian dari Gen Z dan milenial yang memiliki persentase 60% sebagai pemegang hak suara aktif dalam pesta demokrasi tahun ini. Namun sayangnya, informasi politik di negeri ini masih sering diwarnai dengan disinformasi atau gimmick-gimmick viral di dunia maya. Dan saya tahu, pikiran kita sudah kebayang ke arah mana gimmick itu. Barangkali dari ketiga calon pemimpin kita. Nah, padahal menurut laporan Reuters Institute, 79% masyarakat di Indonesia itu mengakses berita lewat media online. Jadi bayangkan, kalau media online yang diberikan atau dipaparkan kepada masyarakat kita tidak valid atau bahkan menggiring opini yang keliru, ini berbahaya sekali. Karena kalau misalkan ini bisa mempengaruhi keputusan politik, bagaimana nasib kita sebagai warga negara 5 tahun, 10 tahun, atau berapa tahun lagi? Maka dari itu saya kemudian tertarik untuk meneliti podcast Bocor Halus yang 2023 menjadi top 5 news podcast di Spotify. Dan podcast ini membuktikan bahwasannya masyarakat di Indonesia itu butuh yang namanya media yang memberikan informasi politik secara valid. Dan dari hasil data saya menunjukkan faktor-faktor bagaimana Gen Z ini ketergantungan dengan podcast Bocor Halus. Ada 4 faktor: pekerjaan, organisasi kemahasiswaan, keluarga, dan instabilitas politik. Dan buat mereka, Gen Z bilang Bocor Halus itu adalah podcast yang independen, netral, akurat, dan berani karena mereka mengungkap berbagai macam lobby-lobby politik oleh elit di negeri ini. Artinya penting untuk selalu menyadari apa media yang kita konsumsi sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimana media yang Anda konsumsi sehari-hari? Dan terakhir, akhir kata, saya generasi muda, Anda juga generasi muda. Kita punya tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa ini. Dan sebagai penutup, izinkan saya untuk berpantun. Anak muda jangan cuma julid atau sibuk foto yang estetik. Ayo cari informasi politik yang valid biar jadi Gen Z yang kritis, anti gimmick.